Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Dadan Handal Channel. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menginstal PHD ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang sebelumnya kita kenal dengan UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, karena sekarang banyak perubahan dan sebelumnya UNBK itu ditiadakan, tapi sepertinya tahun ini akan kembali diadakan namun hanya berganti nama. Apa sajakah yang baru dan bagaimanakah cara menginstal PHD-nya? Akan saya berikan tutorialnya, tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jika kalian sudah melakukannya, mari kita mulai proses penginstalannya. Yang pertama, kalian siapkan dulu bahannya, yaitu PHD ANBK yang sudah disediakan oleh Kemendikbud dan aplikasi exam browsernya. Setelah semua bahan siap, pertama kita ekstrak dulu exam brow-nya. Nah, dan di sini terdapat 3 jenis exam brow. Yang pertama ada exam brow admin untuk di server, yang kedua ada exam brow client, yang ketiga ada proctor browser. Nah, itu apa perbedaannya? Nah, jika kalian ingin mengekstranya namun dikenali virus, maka wajib memandikan antivirusnya. Baru kita ekstra ulang. Jadi exam brow admin sekarang ini ada fitur baru, yaitu pilihan online dan semi offline. Kita masukkan dulu browser proctornya ke dalam folder, lalu kita kirim shortcut exam brow admin dan exam brow proctor ke layar desktop. Setelah exam brow admin dan exam brow proctor kita tampilkan di layar desktop, selanjutnya kita siapkan dulu aplikasi virtual machine-nya. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi 6. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak perlu menginstal VirtualBox-nya kembali. Setelah itu kita siapkan aplikasi browsernya, yaitu Google Chrome. Setelah semua bahan siap, yang pertama kita siapkan dulu di komputer kalian atau di komputer Bapak Ibu Proctor menginstal aplikasi virtual machine. Jika sudah diinstal, mari kita jalankan aplikasi VirtualBox-nya. Oke, setelah aplikasi VirtualBox-nya jalan, kita setting dulu jaringan internetnya. Di sini saya menggunakan 2 buah jaringan internet. Yang satu internet ke modem, yang satu jaringan untuk ke lokal. Pertama kita klik kanan dan rename dulu jaringan Ethernet 2-nya, kita pilih untuk ke
internet, dan jaringan yang pertama kita pilih ke lokal. Nah, yang ke lokal kita setting IP-nya secara manual. Di sini saya menggunakan IP 192.168.0.1. Lalu klik OK. Nanti dia statusnya akan berubah jadi undefinition. Setelah berubah undefinition, untuk LAN internetnya kenapa tidak disetting? Karena dia otomatis diberikan alamat IP oleh modem. Nah, ini IP internetnya adalah 10.10.36 titik sekian. Setelah itu kita klik new, lalu kita beri nama sesuai server yang kita gunakan. Pilih tipenya Microsoft karena PHD itu menggunakan Microsoft Windows versi 2012. Kita pilih RAM-nya 40, 90 atau 4 GB. Nah, lalu kita menggunakan PHD-nya, kita cari, lalu kita pilih add. Nah, kita hubungkan PHD-nya ke virtual machine. Setelah kita tambahkan ke virtual machine, kita klik lalu kita pilih use. Setelah terpilih, kita klik next. Nah, ini sudah selesai, lalu kita masuk ke setting. Di sistem saya pilih prosesornya 2 core. Akselerasinya tidak perlu dirubah, lalu kita pilih ke jaringan. Nah, untuk yang adapter yang pertama kita pilih ke adapter lokal. Nah, ini adapter lokalnya adalah PCIe. Lalu adapter yang kedua kita pilih. Nah, adapter 2 ini adalah adapter untuk ke internet. Lalu kita copy nama servernya. Lalu kita jalankan Exambro admin. Sebetulnya tidak perlu di copy juga, nama virtual machine-nya tidak perlu diisi karena akan otomatis terdeteksi di Exambro admin. Oke, sekarang Exambro admin sudah jalan, lalu kita pilih service machine name. Jadi kita klik service machine name-nya. Nah, setelah kita klik, akan muncul otomatis nama server kita. Lalu klik OK. Setelah itu kita save aplikasi Chrome-nya. Kita masuk ke C, ke folder program files, Google, Chrome. Lalu diklik di aplikasi. Setelah di folder aplikasi, kita muncul aplikasi Chrome-nya, kita pilih. Jadi tidak perlu menginput manual. Setelah terdeteksi, kita langsung start virtual machine-nya. Kita tunggu proses running PHD-nya berjalan. Oh iya, untuk spek minimum, ingat ya, untuk spek minimum PHD ini bisa berjalan di komputer desktop biasa atau komputer server, wajib menggunakan minimal prosesor dengan 4 core atau 4 inti. Dan spek minimumnya itu minimal Intel Core i5 dengan RAM paling minimum 8 GB. Nah, ini sudah running, dia akan otomatis masuk ke browser.
Karena ini browsernya incognito, kita pilih, kita close dulu, kita close, baru klik reload CBT. Nah, setelah masuk ke aplikasi asesmennya, kita klik pembaruan. Kita klik pembaruan, tunggu hingga proses download berjalan dan proses patchingnya berjalan secara otomatis. Jika Bapak Ibu terkendala sinyal atau koneksi internet, sebetulnya kita bisa akali, yaitu dengan cara menggunakan WiFi untuk internet NAT-nya. Tetapi jika tidak, kita bisa menggunakan tethering dari HP atau menggunakan modem USB dan lainnya. Yang penting server itu bisa terhubung dengan internet. Karena di sini saya menggunakan jenis ujian semi online, tidak full online. Ini adalah fitur baru yang Dinas Pendidikan siapkan untuk mengatasi masalah jaringan di sekolah-sekolah yang belum terjangkau internet. Nah, apabila patching gagal seperti pada layar, kita masuk dulu ke servis restart. Jika patching tetap gagal seperti ini, kita masuk ke SQL. Ke servis restart, kita klik stop service, baru refresh status. Jika masih tidak bisa di stop atau statusnya stopped, pilih start. Namun jika statusnya sudah running, namun tetap tidak bisa dipatching, kita cek versi Exambro adminnya sudah update ke versi terbaru apa belum. Jika sudah, berarti proses patching tidak usah dilakukan. Karena saya ini masih gagal, setelah di servis restartnya saya stop dan saya running dan statusnya tetap running, berarti ini CBT-nya sudah pas terbaru atau update terbaru. Oke, kita kembali, kita lihat. Nah, kita lihat versi terbarunya ternyata sudah di 13.0.0.3 dan itu adalah versi terbaru. Jadi tidak perlu dipatch lagi. Setelah itu kita reload atau refresh browser CBT-nya. Kita tunggu. Karena kita tidak bisa diminimize, kalian wajib menggunakan password agar bisa meminimize aplikasi Exambro adminnya. Nah, seperti itu. Jika sudah update CBT Tool versi terbaru,
kita wajib memasukkan ID proktor atau ID server sekolah yang digunakan untuk ujian. Untuk ID server dan ID proktor ini yang tahu hanya pihak sekolah atau operator sekolah yang ditunjuk. Nah, ini kita masukkan kode servernya. Ini kode server AR7K itu adalah server 1 karena saya menggunakan 3 buah server. Nah, untuk B ini adalah server 2 dan untuk C adalah server 3. Nah, kita masukkan passwordnya, lalu kita klik submit. Nah, setelah masuk ke aplikasi CB Tool-nya, kita harus lihat status dashboard-nya. Status dashboard-nya aktif. Jika status dashboard-nya aktif, berarti komputer kita sudah siap dan sudah terhubung dengan server ANBK pusat. Karena di sini saya ingin menyambungkan dulu dengan transfer respon, maka dari itu saya menyiapkan folder dump atau folder data backup. Kita buat dulu folder baru dengan nama transfer respon 2. Ini adalah transfer respon untuk server 2. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih share folder, pilih everyone, lalu kita klik add. Lalu di sini kita pilih read and write agar bisa dibaca tulis. Kita klik yes, lalu kita klik OK atau udah. Setelah itu kita ketikkan alamatnya atau IP server kita. Nah, kita copy alamat foldernya, lalu kita masuk kembali ke Exambro. Lalu kita masuk kembali ke Exambro, lalu kita masuk ke menu transfer respon. Nah, di sini folder dump-nya kita masukkan. Setelah kita masukkan password, lalu kita masukkan username komputer ini dan IP lokalnya. Setelah kita masukkan, kita simpan. Karena ini folder dump-nya gagal, ingat itu harus menggunakan IP pada alamat folder dump-nya. Nah, ini saya menggunakan IP, kita ganti alamat folder dump-nya, kita simpan. Lihat, folder dump-nya berubah jadi hijau, data folder dump berhasil diganti. Setelah itu kita klik status sinkron. Nah, karena ini keluar lagi, kita masukkan password kembali. Nah, kita masuk ke status download.
Nah, inilah data yang harus kita sinkronkan dengan komputer kita. Setelah kita klik refresh, lalu kita klik start sinkron atau syn. Dan di sini datanya ada 9 buah, yaitu termasuk data siswa, data sekolah, data soal, sehingga klien bisa melakukan ujian secara semi online itu. Skemanya adalah si data di server atau data server itu dimasukkan ke server sekolah, baru dari server sekolah diakses ke klien. Itulah skema atau sistem yang digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan ujian ANBK dan UNBK. Jika koneksi internet Bapak Ibu bagus, proses download mungkin tidak akan bermasalah atau tidak terlalu lama. Sambil kita menunggu, mungkin untuk jaga-jaga, Bapak Ibu servernya wajib di backup menggunakan UPS. Apa itu UPS? UPS adalah baterai cadangan, ibaratnya power bank jika di HP atau di gadget. Nah, bedanya power bank dengan UPS apa, Pak? Perbedaannya hanya jika UPS itu menggunakan baterai aki dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan UPS itu dayanya lebih besar. Jadi jika komputer Bapak Ibu konsumsi dayanya besar, maka akan semakin cepat habisnya. Tapi jika daya komputer yang dikonsumsi Bapak Ibunya sedikit, maka dia akan lama, bisa bertahan dari 5 menit sampai 15 menit. Nah, ini sudah masuk ke proses data yang kelima. Terus setelah sinkron itu Bapak Ibu diwajibkan backup PHD-nya untuk menjaga-jaga apabila terkendala PHD-nya yang pertama disinkron korup. Jadi di saat yang PHD yang pertama korup, PHD yang disinkron sebelumnya ada cadangannya, bisa dirunning kembali. Mungkin itu pengalaman saya yang pernah saya alami menghandle beberapa sekolah dan membantu pelaksanaan ujian di beberapa sekolah tersebut. Dikarenakan PHD itu sangat sensitif apabila komputer mati mendadak, saat di running tiba-tiba programnya ngehang atau error. Nah, itu sangat beresiko sekali. Apabila Bapak Ibu mengalami hal tersebut, Bapak Ibu wajib mengirimkan tiket bantuan di web ANBK, lalu diteruskan ke helpdesk kabupaten untuk unlock sinkron. Apabila masalahnya lebih dari itu, nanti Bapak Ibu bisa diteruskan ke helpdesk Proktor Dinas, setelah ke dinas baru ke provinsi. Setelah ke provinsi baru ke pusat. Itu apabila ada kendala yang sulit untuk diselesaikan. Mungkin alternatifnya apabila Bapak Ibu yang kondisi sekolahnya memiliki
sinyal yang jelek atau jaringan telepon yang belum masuk ke daerah, bisa diakali dengan menggunakan tethering dari handphone melalui USB atau tethering handphone melalui WiFi. Tapi ingat juga provider yang digunakan harus bagus dan stabil. Misalkan di lokasi Bapak Ibu yang bagus itu provider Telkomsel. Ya mau tidak mau kita harus menggunakan Telkomsel. Atau jika di lokasi Bapak Ibu provider XL bagus, ya berarti kita menggunakan provider XL. Mungkin untuk di versi Android 9 ke atas, HP-nya sudah bisa tethering melalui kabel USB. Itu lebih bagus dan lebih stabil dibandingkan tethering menggunakan WiFi. Karena si perangkat atau si HP tidak berpindah-pindah tempat. Karena terhubung dengan kabel USB, pasti handphonenya akan tetap disimpan di situ. Karena konsumsi data yang paling besar itu ada di sinkronasi dan upload hasil, maka kuota internetnya minimal 10 GB untuk sekali pelaksanaan itu sudah cukup. Sebetulnya 5 GB juga lebih dari cukup, cuman untuk berjaga-jaga apabila datanya lebih besar dari data kuota kita. Tinggal 4 proses lagi, ini baru sinkron data kelima. Oh ya, untuk spesifikasi komputer agar bisa berjalan lebih cepat, komputer server wajib menggunakan RAM minimum 8 GB. Dan untuk sistemnya, saya lebih merekomendasikan menggunakan SSD dibanding hard disk. Karena SSD akan melakukan pemrosesan data atau pengolahan data dia lebih cepat. Apalagi jika Bapak Ibu servernya menggunakan SSD, terus prosesornya sudah Core i5, RAM-nya Bapak Ibu dual channel 16 GB minimal atau sudah 32 dual channel itu lebih bagus lagi. Dan sistemnya Bapak instalkan di SSD. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang besar wajib menggunakan SSD karena SSD itu lebih safety dibanding hard disk. Jadi jika Bapak Ibu listriknya seling jeglek atau mati lampu atau ngejepret, SSD akan lebih aman atau lebih terjaga. Apabila kena goncangan atau benturan pun SSD lebih safety lah dibanding hard disk. Nah, karena di sini saya sudah menggunakan SSD, maka prosesnya bisa Bapak Ibu lihat di layar. Di sini juga spesifikasi komputernya saya menggunakan Intel Core i5 generasi ke-7 7400, RAM-nya 8 GB DDR4. Sistemnya saya menggunakan SSD 120 GB karena servernya ini khusus. Nah, proses download statusnya sudah selesai. Nah, proses download 9 data telah selesai. Silahkan tekan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload. Oke, kita close.
Terus satu lagi, apa fungsi folder transfer respon, Pak? Fungsinya folder tersebut untuk menyimpan data cache atau data histori ujian peserta. Jadi jika ada anak-anak yang sebelumnya terkendala ujian di tengah-tengah terputus atau komputernya mati, jadi si anak tidak perlu mengulang kembali, tinggal melanjutkan ujiannya berdasarkan histori cache yang tersimpan pada komputer server. Jadi di saat si siswa login kembali, tidak akan memulai ujian dari awal. Nah, ini kita close, setelah itu kita klik refresh status. Nah, berarti jika sebelah kanan yang tadinya 0 dan sudah muncul angka sesuai data yang ada di kiri, berarti proses sinkronasi kita sudah sukses. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat bekerja Bapak Ibu Proktor, tetap semangat. Untuk video selanjutnya mungkin cara proses pelaksanaan ujiannya akan saya share di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.